Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejenak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, tahun ini kita sudah mulai diberi kesempatan oleh Allah untuk menaikkan ibadah sholat Idul Adha dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Semoga syukur yang kita persembahkan kepada Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap kita memasuki acara Idul Adha, ada satu hal yang harus kita ingat-ingat. Bukan hanya sekedar bagaimana kita menyembelih korban, bagaimana kita melakukan sholat seperti ini, tapi yang paling penting adalah hakikat daripada perjalanan spiritual dari Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Masya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Al-Hanif? Ternyata Masya Allah, hadirin sekalian, cerita perjuangannya luar biasa. Sejak bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ketemu dengan bulan, ketemu dengan bintang, ketika tenggelam dia simpulkan jelas ini bukan Tuhan. Dan pada puncaknya ternyata anugerah gelar kekasih Allah, anugerah gelar Al-Hanif tidak semata-mata diterima begitu saja, tapi melalui cerita perjuangan yang sangat panjang, terutama bagaimana Nabi Ibrahim mampu menjalankan perintah Allah dengan mengorbankan putra kesayangannya yang lama ditunggu. Pada saat putranya lagi di puncak kesenangannya, kalau dilihat sangat menyenangkan, ada perintah untuk dikorbankan. Dan ternyata tanpa reserve Nabi Ibrahim melakukannya, termasuk juga putranya Nabi Ismail. Apa yang kita petik hadirin sekalian? Berbahagialah bagi kita semua yang sering mengorbankan waktunya, sering mengorbankan hartanya untuk umat. Insya Allah ini adalah alat untuk membeli kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah sarana wasilah untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah kendor, jangan pernah menawar
ketika Allah sudah memberikan perintah, jalankan dengan ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun ini kita berhari raya Idul Adha dengan 2 waktu. Ada yang hari ini, ada saudara-saudara kita yang berhari raya Idul Adha besok. Satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan pernah dikomentari ini adalah rahmat. Bahkan kadang-kadang dilengkapi dengan al-ikhtilafu rahmati, al-ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di umat itu rahmat. Tidak benar ini. Ini bermasalah, ungkapan yang bermasalah. Dalam ayat di surat Al-Anfal, ayat yang ke-46 insyaallah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atii'ullah wa rasulahu wa la tanasaw wa tafsalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah menegaskan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan sering berbeda. Kalau itu memang hadis, tidak akan mungkin bertabrakan dengan ayat. Jangan sering berbeda. Kenapa? Perbedaan itu hanya akan menggoncangkan kita, akan membuat kita jadi penakut. Fatafsalu wa tadhhabari hukum. Kita akan menjadi umat yang kehilangan rohnya. Tadhhabari hukum, hilang kekuatannya. Maka saudara-saudaraku, ketika sudah berbeda seperti ini, perintah Allah wasbiru, sabar. Bagaimana kita menerjemahkan sabar? Sabar yang dimaksud adalah kita harus arif, kita harus bijaksana, jangan demonstratif. Kita hargai saudara-saudara kita yang kebetulan hari raya yang masih besok. Mereka semua berdasar pada ilmu. Satu ibadah yang didasarkan pada ilmu, salah masih dapat 1 derajat. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah titik lemah kita, yaitu ukhuwah Islamiyah. Mengapa umat Islam yang jumlahnya terbesar di dunia, di negeri kita ini adalah umat yang terbesar, tapi tidak satu pun bisa menguasai. Ekonomi kita dijajah, politik kita dipermainkan, seluruh sektor kita dimainkan. Kenapa? Karena memang tidak ada ukhuwah. Kita tidak saling mencintai, kita tidak saling menghormati sesama seakidah. Justru kita tidak sadar bahwa ini adalah permainan dari musuh-musuh Islam. Sudah dijelaskan oleh Allah, dibocorkan rahasianya. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah rela. Siapa mereka? Yahudi dan Nasara itu. Mereka selalu bergerak bagaimana persatuan umat ini tidak pernah ada di negeri. Seandainya persatuan ini kita bisa mampu kita jaga, insya Allah tidak akan ada yang mengalahkan megahnya umat Islam di negeri kita ini. Kenapa saya katakan demikian? Fasilitas dari Allah dalam bentuk sumber daya alam terbaik, terhebat di negeri, di dunia ini adalah negeri kita. Tapi semuanya tidak akan memberikan keberkahan. Mengapa? Karena memang kita tidak pernah ada roh ukhuwah. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan konsep Allah yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam berdakwah. Mengapa Rasulullah berdakwah di tengah-tengah musuh yang sangat kuat? Rasulullah mampu melalui dengan indah. Ada konsep dalam Al-Quran, insya Allah di surat Ali Imran ayat yang ke 159, insya Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kenapa Rasul